Proposal kami adalah meneliti tentang efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap peningkatan jumlah pendaftar di pesantren Al-Hasanah Darun Najah 9 Pamulang. Kenapa kami ingin meneliti hal ini? Karena penelitian ini bertujuan untuk bisa menganalisis efektivitas penggunaan media sosial tersebut di dalam Al-Hasanah Darun Najah 9 Pamulang. Dari segi kontennya, dari segi responsibilitasnya, ataupun juga dari segi cara mereka mengelola sosial media tersebut, apakah efektif untuk bisa meningkatkan minat orang lain dalam konteks mendaftar pada pesantren tersebut. Di dalam landasan teori kami mendasari bahwa analisis efektivitas penggunaan sosial media adalah yang pertama, yaitu dari segi teori komunikasi pemasaran, di mana teori ini adalah salah satu elemen yang penting dalam strategi pemasaran. Karena apa? Karena kami meneliti dari Instagram yang digunakan oleh pesantren tersebut, pesantren Darun Najah tersebut, mereka itu adalah termasuk dalam pesantren yang baru. Jadi itu juga alasan kami karena dari segi pemanfaatan mereka sendiri, dari segi pengelolaan mereka sendiri, mereka harus putar otak dulu gitu. Gimana caranya mereka untuk bisa menarik minat para calon-calon santri agar mereka bisa tertarik untuk bisa masuk ke dalam pesantren tersebut. Dan cara mereka adalah untuk bisa memajukan konten-konten daripada Instagramnya. Dalam penelitian kami meneliti melalui kuesioner dan juga melalui wawancara gitu kepada pihak Darun Najah 9, lebih tepatnya pihak administrasi, terkait dengan 3 variabel yang kami teliti ini. Yang pertama yaitu adalah kualitas kontennya. Yang kedua yaitu interaksi dengan audiens, lebih ke arah pada saat mereka memegang kendali sebagai seorang administrator atau sebagai seorang admin di suatu media sosial. Nah, apakah interaksi ini akan berdampak secara efektif atau tidak kepada para calon-calon pendaftar gitu. Yang ketiga adalah strategi pemasaran digital mereka. Sebenarnya ini berkaitan dengan poin pertama, di mana gimana caranya mereka untuk bisa menarik para calon-calon pendaftar melalui strategi pemasaran digital mereka. Dan yang dimana ketiga variabel tersebut adalah untuk bisa mengukur efektivitas daripada variabel dependen, yaitu keputusan untuk mendaftar atau variabel Y. Baik. Untuk dari metodologinya sendiri, di mana lokasinya itu, ya ini salah satu alasan kami kenapa kami memilih pesantren Darun Najah, karena termasuk pesantren yang baru, jadi perkembangannya itu harus benar-benar dilakukan, harus benar-benar dengan gercep ditingkatkan untuk bisa menarik para peminat, dan lokasinya juga cukup relatif strategis untuk bisa ditemukan, yaitu berada di Jalan Apel 2, nomor 1, Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, atau lebih tepatnya hanya nyebrang saja dari rumah saya. Cuman beda RW doang gitu. Oke, metode pengumpulan data kami sebenarnya tidak terlalu banyak, karena di sini kami itu lebih mengarah pada survei secara langsung kemarin pada saat hari Jumat dan hari Kamis dan Jumat, 2 hari. Jadi kami mengumpulkan lagi, membuat suatu kuesioner, lalu kami sebarkan kepada para santrinya, di mana apakah mereka itu masuk ke dalam Darun Najah 9 itu karena ketertarikan mereka atau karena pemasaran yang mereka lakukan gitu, ataukah malah mereka daftar karena orang tuanya itu sudah tidak muak sudah muak dengan sifat asli mereka, jadi didaftarkan di pesantren untuk bisa memperbagus akhlaknya gitu. Nah, itu yang pertama, kita pakai kuesioner, dan yang kedua melalui 20 pertanyaan atau 30 pertanyaan, saya lupa, akan ada di hasil nanti. Lalu setelah itu kami wawancara secara langsung kepada pihak administrasinya. Selain daripada itu, pengamatan kami juga diperlukan untuk bisa melihat daripada perkembangan dari Instagram tersebut, dari segi konten, dari segi follower, apakah ada peningkatan. Nah, kami itu
mengambil suatu rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang, dan hasilnya nanti akan cukup atau lumayan terkejut karena ini lumayan efektif untuk bisa direalisasikan. Populasi data kami mengambil sebuah sampel di sini, kayak misalkan dari 200 itu kami cuma mengambil 15-20%, di mana kami ngambil sekitar 30 sampai 40-an santri, tapi yang terkumpul ada berapa orang? Ya, ada 60 orang. Ada 60 orang santri, dan ini sebenarnya udah termasuk ke dalam staff ya. Ya, karena kami ya cuman kayak nyebar, tolong disebarin ini kepada santri-santri yang lain demi penelitian kami. Dan sebenarnya kami juga mengadakan sebuah reward ya, untuk orang terpilih yang mengisi kuesioner kami. Itu dari segi kuantitatif kami. Dan kami juga melakukan wawancara secara kualitatif. Sebenarnya nggak terlalu banyak kalau dari wawancaranya ya. Dan itu aja mungkin sampai ke dalam bab 3, mulai dari kenapa kami bisa memilih pesantren ini dan kenapa kami meneliti hal tersebut. Dan metode-metode apa saja yang kami gunakan untuk bisa memperoleh sebuah hasil agar bisa menjawab dari rumusan masalah yang sudah kami tentukan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pratama. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang ada di bab 4. Baik, yang pertama saya akan membahas profil pesantren. Jadi pesantren Al-Hasanah Darun Najah 9 Pamulang merupakan sebuah bagian dari pesantren Darun Najah yang telah lama dikenal di Indonesia, yang berlokasi di Jalan Apel 2 Atas nomor 1 Pamulang Timur. Nah, pesantren ini awalnya ditujukan untuk memberikan pendidikan Islami yang modern dan berkualitas. Dan awalnya pesantren ini sebenarnya itu untuk putra dan putri, tetapi pada suatu saat ini hanya dikhususkan untuk putri saja. Makanya sekarang kenapa semua santri di sana itu isinya putri. Visi dan misi pesantren Al-Hasanah Darun Najah 9 Pamulang. Visinya itu adalah mencetak generasi muslimah yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berkepribadian Islami yang siap menghadapi tantangan zaman. Dan misi untuk mendukung visi tersebut adalah yang pertama ada menyediakan pendidikan berbasis Islam yang berkualitas, mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual santri, membentuk karakter santri yang mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan, dan yang terakhir ada mempersiapkan santri untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan umat dan bangsa. Dan di sini ada susunan dari organisasi pesantren, ada Head of Advisory Council, ada Treasurer, Secretary, Mabikori, Permission, Security, Supervisor of OSDA, atau semacam pramuka tapi di ruang lingkup pesantren. Lalu ada Supervisor of Responsible Room, ada Ekskul, ada Kesehatan, dan LAC. Dan selanjutnya adalah kegiatan pesantren. Nah, di dalam Darun Najah 9 Pamulang itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu ada pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu umumnya seperti pendidikan formal pada SD, pada SMP dan SMA. Tetapi dalam pesantren Al-Hasanah Darun Najah 9 Pamulang ini lebih berfokus kepada jenjang SMP dan SMA, terutama dalam mata pelajaran umum, matematika, IPA, IPS, dan pendidikan agama. Lalu ada pembelajaran agama yang terdiri dari kajian Al-Quran, seperti membaca Al-Quran atau tahsin hingga hafalan tahfiz. Lalu pelajaran Islam seperti fikih dalam memahami hukum-hukum Islam, akhlak untuk pembentukan karakter, dan mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang ketiga ada program bahasa. Pesantren Darun Najah telah menerapkan pembelajaran 2 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, sebagai kegiatan kelas teori bahasa untuk memahami tata bahasa.
Praktek sehari-hari dengan aturan penggunaan bahasa Arab dan Inggris mendukung pembelajaran ini. Tujuannya agar memastikan santri memiliki kemampuan komunikasi global dan memahami literatur Islam dan bahasa Arab. Lalu yang selanjutnya ada literatur review terdahulu. Yang pertama kita mereview jurnal The Role of Social Media in Promoting Educational Institution karya MF Ahmad tahun 2019. Lalu yang kedua ada Impact of Social Media on Student Enrollment in Higher Education karya AS Badran tahun 2020. Dan yang ketiga ada Social Media Strategies in Islamic Educational Institution karya IN Rahman tahun 2022. Dan ada The Effectiveness of Social Media Marketing on the Enrollment of Islamic Boarding School karya TY Hidayat tahun 2023. Penelitian ini melibatkan dua kelompok responden. Yang pertama ada santri yang diterima dan yang kedua ada staf pengurus pesantren Hasanah Darun Najis 9 Pamulang. Nah, dari populasi santri yang diterima sebanyak 30% dari keseluruhan diambil secara acak sehingga didapatkan 51 sampel yang termasuk santri ditambah staf sebagai responden. Nah, sampel ini dipilih berdasarkan variasi semua staf di pesantren dan setiap daripada santri khususnya yang telah masuk 4 tahun terakhir demi memastikan representasi yang merata dari populasi yang lebih besar. Responden ini kemudian memberikan pandangan mereka terkait daya tarik promosi Instagram selaku media sosial pemasaran pesantren serta pengaruh dalam keputusan mereka untuk mendaftar. Nah, di sini ada hasil analisis data serta diagramnya. Nah, dari data yang sudah digambarkan tersebut, telah diketahui bahwa pesantren cukup konsisten dalam menggunakan media sosial Instagram, khususnya dalam memperbanyak konten Instagram sebagai media promosi. Nah, hal ini disebabkan oleh konten yang diunggah itu sangat relevan dengan kebutuhan para calon pendaftar santri yang menyebabkan kenaikan jumlah calon pendaftar santri di pesantren Al-Hasanah Darul Najis 9 Pamulang. 49 responden percaya dan berpendapat bahwa calon santri mendaftar dikarenakan promosi dari media sosial. Dan ini membuat Instagram menjadi media sosial yang paling berpengaruh dibandingkan media sosial lainnya. Dan di sini ada perbandingan antara media sosial Darun Najis 9 Pamulang tahun 2020 dengan media sosial Instagram Darun Najah tahun 2024. Terlihat kenaikan yang cukup signifikan baik dari segi postingan, follower. Lalu yang selanjutnya ada analisis penerimaan santri. Nah, di sini terdapat peningkatan bahwa pada tahun 2021 telah diterima 242 santri setelah kampanye promosi melalui Instagram. Sedangkan pada tahun 2024 telah diterima 298 santri setelah kampanye promosi. Nah, peningkatan ini mencapai 23,14% yang membuktikan bahwa penggunaan Instagram sebagai media promosi efektif dalam menarik calon pendaftar. Kenaikan yang cukup signifikan ini membuktikan bahwa strategi promosi yang diterapkan berhasil menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftar di pesantren. Untuk bab keempat yaitu penutup, saya serahkan kepada Muzaki Asmi. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya Pratama. Terkait dengan Darun Najah 9 ini, berarti pesantren tuh nggak cukup hanya pada dakwah-dakwah saja, nggak cukup hanya menggaung-gaungkan saja promosinya di toa masjid, tetapi mereka juga up to the date gitu ya. Mereka juga menggunakan aplikasi-aplikasi bisnis digital layaknya juga penerapan pada bisnis-bisnis di zaman sekarang gitu. Ini juga sebenarnya lebih mengarah pada penggunaan sosial media Instagram aja, tetapi platform-platform seperti siapa tahu mereka juga main Shopee gitu ya, ataupun juga buka Tokopedia, marketplace yang lain gitu ya. Yang dimana bisnis mereka itu sebenarnya juga berjalan
tapi seperti misalkan kayak jualan Al-Qur'an atau buku-buku tertentu gitu, tapi itu tidak kami teliti. Nah, ini mungkin akan menjadi suatu apa namanya, suatu saran atau mungkin juga, rekomendasi untuk bisa dilakukan penelitian oleh dengan Darun Najah 9 lagi di masa depan, mungkin seperti itu. Kesimpulannya, dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu efektivitas penggunaan media sosial Instagram, yang di mana itu dilakukan peningkatan pada segi sosial media, pada segi pemasaran melalui konten-konten postingan-postingan ataupun juga setiap daripada unsur-unsur marketing yang ada di dalam Instagram Darun Najah 9 ini, itu dibuktikan efektif untuk bisa memberikan dorongan kepada calon-calon santri dalam mendaftar pada Darun Najah 9 ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin itu aja terkait dengan penelitian yang sudah kami lakukan dari ujian akhir semester bisnis digital ini. Semoga dari apa yang kami sampaikan itu bisa menerima manfaat sebesar-besarnya kepada para pendengar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.